Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aritmatik logik unik. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke materinya. Aritmatik unik. Aritmatik unik itu apa sih? Aritmatik unik merupakan komponen utama yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika. Rangkaian logika tersebut terdiri atas susunan beberapa gerbang logika, AND, OR, dan NOT. Nah kan kemarin AND, OR, sama NOT kan udah dibahas minggu kemarin ya. Jadi kalian udah mempelajari mengenai gerbang logika. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, aritmatik unik ini atau yang biasa disebut dengan ALU memiliki fungsi untuk menerima setiap data biner yang tersimpan dalam memori. Kemudian melakukan operasi aritmatika terhadap data tersebut sesuai dengan instruksi dari kontrol unit. Kemudian ada integrated circuit, dan ini dengan struktur IC 7408. Bentuknya seperti ini. Kemudian cara kerja ALU. Nah, cara kerjanya ada dua cara. Apabila terdapat suatu penjumlahan A plus B, maka ALU akan memproses kedua data biner tersebut dengan cara yang pertama, yaitu memori akan mengirimkan data menuju CU. Kemudian CU akan memulai penjadwalan proses operasi dengan memasukkan nilai A ke akumulator dan B ke B register. Kemudian yang kedua yaitu kedua data tersebut kemudian diinstruksikan untuk dijumlahkan dalam rangkaian logika oleh CU. Setelah itu hasilnya dikirimkan kembali ke memori untuk ditampilkan ke dalam peralatan input atau output. Nah, ini rangkaian half adder. Rangkaian half adder adalah rangkaian logika yang dapat menjumlahkan dua buah input. Half adder akan menghasilkan hasil sum serta nilai lebihnya carry. Half adder digunakan sebagai penjumlahan dari bit-bit terendah. Berikut contohnya seperti ini. A1 1 sama 0 jika dijumlahkan hasilnya akan 1. 0 sama 1 jika dijumlahkan hasilnya akan 1. Terus 0 sama 0 jika dijumlahkan akan 0. Dan 1 sama 1 dijumlahkan hasilnya akan 1, 0. Nah, ini tergantung carry-nya. Jika carry-nya, nah ini kata kuncinya ada di carry 0, carry 0, carry 0, dan carry 1. Next, rangkaian penjumlahan half adder dengan 2 bit biner. Ini contohnya AB 01 00 01 10 11 jika dijumlahkan 0 sama 0 itu 0, 0 sama 1 itu 1, 1 sama 0 itu 1, dan 1 sama 1 itu 0. Nah, ini rangkaian logika half adder. Nol satu A-nya tadi kan A-nya tadi 0 ya. A-nya 0, terus yang satunya juga 0, B-nya juga 1, yang ini juga 1, terus digabungkan di S sama C. Hasil dari ini digabungkan di sini.
Kemudian rangkaian full adder adalah rangkaian logika yang dapat menjumlahkan 3 terminal input dan 2 terminal output. Full adder akan menghasilkan sum serta nilai lebihnya atau carry. Ini contohnya. Jadi ada 2 terminal output. Ini namanya terminal output. Nah, yang dinamakan ini yang output dan yang input itu A, B, C. Nanti hasilnya akan ada di S. Nah, ini rangkaian yang fullnya, baris ke 0 sampai ke 7. Ini contohnya. Kemudian rangkaian penjumlahan paralel. Rangkaian penjumlahan paralel digunakan untuk mengoperasikan penjumlahan terhadap dua bilangan dengan nilai bit lebih dari 1. Rangkaian paralel dapat terdiri atas kombinasi beberapa adder. Nah, ini contoh posisi satuan, posisi duaan, posisi empatan. Ini juga contoh dari rangkaian paralel 3 bit. Ini. Rangkaian penjumlahan paralel. Jumlah blok yang digunakan dalam rangkaian paralel sesuai dengan jumlah bit bilangan yang dijumlahkan. Untuk mengimplementasikan rangkaian paralel dengan maksimal 4 penjumlahan yang digunakan ESI 4008 CMOS. Kemudian ada juga rangkaian half subtractor. Half subtractor adalah rangkaian logika yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner 1 bit. Half subtractor membutuhkan 2 input serta 2 output. Output yang dihasilkan adalah bit selisih atau yang disebut dengan difference dan bit pinjaman atau disebut dengan borrow. Contohnya input output 0 sama 0 0, kemudian 0 sama 1 1, seperti itu. Ini juga contohnya, caranya sama. Nah, ini ada rangkaian full subtractor adalah rangkaian logika yang dapat mengurangi bilangan biner dengan 3 terminal input dan 2 terminal output. Contohnya ini sama seperti yang di atas tadi. Ada 3 terminal ini dan ada 2 terminal ini dan ini. Ini contoh dari input output dari sebuah full subtractor. Kita masuk ke rangkaian pengurang paralel. Rangkaian ini terdiri dari kombinasi rangkaian half subtractor dan full subtractor. Jadi gabungan dari rangkaian half subtractor dan full subtractor untuk melakukan operasi pengurangan lebih dari 1 bit. Untuk melakukan pengurangan biner, bilangan input harus diubah menjadi komplement 2, sehingga dibutuhkan inverter. Rangkaian inverter dapat diubah dengan menggunakan gerbang C atau OR. Ini contoh dari rangkaian pengurangan paralel seperti ini. Mungkin ini lebih rumit daripada rangkaian yang ini, yang subtractor. Soalnya ini penggabungan dari 2 subtractor. Nah, ini ada tugas. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti kalian scan, saya kirim linknya di Google Classroom. Untuk materi pada minggu ini sampai sini dulu.
Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, langsung saja hubungin saya di WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, stay safe, minum vitamin, oke?